Kalau yang di wilayah Bali ini kan memang dokter gigi ya, maksudnya pelangnya pelang Oknum ya, dokter oknum dokter gigi, gigi. oknum dokter gigi. Cuma kalau yang di sini kita ngeliat kayak rumah biasa aja ya. Ya, Ternyata di karena situ di ada tengah praktik ilegal aborsi. Nah, di tengah perumahan Warga. warga juga, ya siapa yang Ngebayangin sih ada praktik ilegal gitu ya. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Reza Indragiri, konsultan Lentera Anak Foundation. Selamat pagi Mas Reza. Pagi Mas Reza, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami AKBP Dimas Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Assalamualaikum. Pagi Pak Kasat. Oke, dan kita juga akan mengetahui informasi terbaru langsung dari lokasi dengan rekan kami Prita Zega. Selamat pagi Zega, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Arif dan juga Kamarati. Saat ini kami sudah berada di lokasi di mana ini adalah lokasi tempat terjadinya praktik aborsi yang dilakukan oleh 5 pelaku yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Anda bisa melihat ini adalah sebuah kompleks, siapa sangka di dalam sebuah rumah mewah yang merupakan adalah rumah kontrakan ini terdapat aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu melakukan praktik aborsi di selama 2 tahun terakhir, di mana penyelidikan ini dimulai pada saat laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di area ini. Dan pemirsa, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leo Simamarta, para tersangka memiliki peran masing-masing dalam praktik ini dan sudah beraksi selama 2 tahun. Seperti yang dijelaskan tadi, Arif Fadil dan juga Kamarati, bahwa memang kelima pelaku ini tidak memiliki keahlian medis sama sekali, di mana dari pengakuan para pelaku ini adalah mereka melakukan ini secara otodidak, di mana pelaku utamanya ini pernah mendampingi seorang dokter yang kini praktiknya sudah ditutup, dan hingga pada saat dilakukan pemeriksaan ia pun mengaku bahwa memang ia tidak memiliki keahlian medis sama sekali. Hingga saat ini barang bukti yang sudah diamankan oleh para pihak kepolisian yaitu adanya suntikan, vakum, alat USG, cairan HCl, hingga obat-obatan. Dan dikabarkan pun barang-barang yang berhasil diamankan ini adalah didapatkan para pelaku secara ilegal, dan pihak kepolisian masih belum mendalami secara rinci bagaimana bisa para pelaku ini mendapatkan barang-barang ini secara ilegal. Dan pemirsa, polisi juga baru mengungkap adanya syarat khusus yang diberlakukan oleh para pelaku ini, di mana pada saat korban melakukan aborsi, maka korbannya tidak boleh membawa laki-laki. Dan dikabarkan pun setiap harinya korban yang datang di tempat praktik aborsi ini sebanyak 3 sampai 4 orang. Bahkan tak jarang ini terdapat 8 orang korban yang datang di praktik aborsi ini. Dan untuk kelima pelaku ini dijerat pasal 75 ayat 1 dan 2 tentang kesehatan. Kembali ke Anda di studio. Baik, Prita Zega, terima kasih laporan langsung Anda. Saya ingin menyapa Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dimas. Sudah bisa mendengar suara kami, Pak Kasat? Ya, dengar Mas. Ya, Pak Kasat, temuan terbaru apa Pak dari penjelasan reporter kami tadi di lapangan yang sudah cukup sedikit banyak komprehensif disampaikan? Penemuan terbaru apa yang bisa disampaikan pada pagi hari ini? Oke, terima kasih. Kami sampai dengan kemarin masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan para saksi. Memang beberapa fakta terbaru yang mungkin tadi disampaikan, bahan-bahan kimia yang didapatkan dari para pelaku ini memang didapatkan secara ilegal. Itu baik secara pembelian secara online maupun langsung ke pasar-pasar bahan kimia yang kebetulan juga berada di wilayah Jakarta Timur. Demikian. Dan kami masih memburu 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembuatan websitenya untuk praktek aborsi ilegal tersebut. Demikian. Pak Kasat, ini para pelaku ini sebenarnya ada basic dalam bidang kedokteran atau apa sih sebenarnya profesinya? Iya.
Sama sekali tidak ada ya, Pak ya. Jadi tersangka utama saudari SA ini sama sekali tidak memiliki latar belakang medis maupun pendidikan medis secara formal. Tersangka ini pernah memang mendampingi sebagai asisten langsung yang terlibat langsung dalam kegiatan aborsi yang sekitar tahun 2020 di wilayah Pasebar, mendampingi seorang dokter demikian. Oke, jadi mereka belajar secara otodidak gitu ya Pak ya? Iya otodidak. Oke. Kalau korban-korban ini rata-rata mereka latar belakang backgroundnya mungkin? Oh, bermacam-macam Mas. Dari kemarin yang kami dapatkan dari beberapa orang saksi dan kami periksa juga, bahkan ada yang dari luar kota. Tidak hanya dari Jakarta, namun juga dari wilayah Surabaya. Ada yang kami hasil pemeriksaan juga ada beberapa orang yang pelajar, bahkan diantar oleh orang tuanya sendiri untuk datang ke tempat tersebut. Kemudian juga ada karyawan swasta dan lain sebagainya. Berbagai macam profesi. Baik. Oke, dengan mendatangi tempat praktek aborsi ilegal, tentunya menjadi tanda tanya juga. Di studio kami sudah ada Reza Indragiri Amril. Pertanyaannya adalah status yang kita sebutkan terhadap mereka yang datang ke sana. Apakah korban atau juga terlibat juga, pelaku juga dalam hal ini? Mas Saya Reza? menolak mentah-mentah sebutan korban datang dari luar kota. Tidak, korbannya adalah janin. Karena Korbannya dia sudah memiliki niat untuk tepat. Mindset orang-orang yang terlibat dalam kasus ini pasti mindset pembunuhan berencana. Tidak ada orang sekonyong-konyong bangun pagi, iseng-iseng aborsi yuk. Tidak mungkin. Pasti berencana. Dia sudah punya target, sudah punya insentif, kira-kira manfaat apa yang akan diperoleh. Oke. Dia sudah punya kalkulasi terhadap resiko, dia sudah punya atau menentukan resources atau sumber dayanya seperti apa. Karena itu, saya mendorong teman-teman di kepolisian, ayo cari terobosan. Kalau misalnya kasus pembunuhan terhadap anak yang sudah dilahirkan, acap kali polisi menggandengkan dengan pasal pembunuhan berencana. Bagaimana kalau dilakukan terobosan terhadap kasus aborsi ilegal yang barangkali korbannya sudah ratusan bahkan ribuan, dengan keyakinan bahwa mindset para pelaku adalah pembunuhan berencana, ya gandengkan pasal itu pembunuhan kan berencana. makhluk hidup juga ya? Ya, jelas begini, Bang Rifi. Kita ini memperlakukan anak itu ternyata secara diskriminatif. Oke. Anak yang belum dilahirkan, ketika dibunuh, diaborsi, ancaman hukumannya berapa? Maksimal 10 tahun. Oke. Tapi anak yang sudah dilahirkan, ancaman hukumannya berapa? 15 tahun. Padahal salah satu prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang 35 2014 adalah non-diskriminatif. Oke, Mas Reza, nanti mungkin kita bisa lanjutkan lagi ya mengenai praktik aborsi ilegal yang Bersama baru Kakak saja Sat juga diungkapkan oleh pihak kepolisian ya di wilayah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kita akan kembali usai satu ini, tetap bersama kami. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum saya menyambung pertanyaan ke Mas Reza Indragiri, saya mau ke Pak Kasat Reskrim dulu, Pak. Ini sebenarnya sudah kurang lebih 2 tahun. Ini bagaimana akhirnya bisa terungkap? Kemudian apakah para pelaku ini juga mungkin ada pelaku lainnya yang tadi dikatakan masih ada 1 orang lagi yang dicari oleh pihak kepolisian. Terus alat-alat medis dan lain sebagainya ini dapat dari mana, Pak? Iya. Jadi memang menurut hasil pemeriksaan tersangka, mereka sudah melakukan ini sejak tahun 2020. Tempatnya berpindah-pindah. Ya ini karena memang salah satunya adalah menghindari dari pihak yang berwajib. Mereka juga mewajibkan pasien yang datang tersebut tidak didampingi oleh laki-laki. Salah satunya seperti itu. Dan yang berpraktek di wilayah Duren Sawit tersebut itu baru berjalan 1 minggu. 1 minggu, Mbak. Jadi kami mendapatkan informasi dari masyarakat, kami melakukan penyelidikan dan mengintai tempat tersebut, dan memang ada aktivitas Jadi yang masyarakat mencurigakan, tahunya orang tuh tua lewat dari masuk, mana, Pak? pada saat mobil masuk. Iya. Pak Kasat, mereka mengetahui ada tempat aborsi di situ atau ini lewat online? Pelaku mempromosikan lewat online atau gimana? Atau dari mulut ke mulut? Lewat online, Mbak. Jadi kalau mengetik gitu ya di laman pencarian jasa kuret atau jasa kuret legal, jasa kuret legal ya keluar itu langsung berbagai macam pilihan itu. Yang teratas pilihan nomor beberapa nomor teratas ini yang WA yang dimiliki oleh pelaku. Pak Kasat, ini kan yang terakhir di Duren Sawit cuma seminggu, Pak.
dan bisa terbongkar begitu ya dari 2 tahun sepak terjang pelaku ini, apa karena memang masyarakat curiga jangan-jangan mengingatkan lokasi ini memang lokasi perumahan bisa dikatakan elit ya Pak ya? Iya, kami memang mendapatkan informasi dari masyarakat, ya, menindaklanjuti dan melakukan membuat laporan informasi secara teknis lah. Kemudian ya kami mendatangi lokasi, memang melihat ada suatu hal yang mencurigakan, ya kami langsung melakukan penggerbekan seperti itu. Tentunya kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Pak Kasat, berkaca dengan kasus yang di Bali nih Pak, ya memang kan tidak ada kaitan, tapi background pelaku ini kan residivis dalam kasus yang sama untuk kasus yang di Bali. Apakah juga dari 5 tersangka ini ada juga yang pernah memiliki rekam jejak kejahatan yang sama? Belum ada Mas. Mungkin memang pernah ikut pada waktu itu, tapi pada saat itu ya memang tidak, yang bersangkutan ini saudari SA ini belum pernah terlibat atau dalam artian tidak pernah diproses hukum untuk kasus yang sama, belum pernah. Oke. Tapi menjalani praktek ini memang sudah lama begitu ya Pak? Sudah dari 2020 kan ikut seorang dokter untuk mendampingi dokter itu. Setelah itu dokter itu tidak lagi beroperasi, baru kemudian dia membuka praktek secara mandiri seperti itu. Oke. Mas Reza, apa catatan Anda? Saya ingin memberikan koreksi atau catatan lah Ya. untuk Pak Kasat. Begini, penilaian apakah seorang pelaku itu sudah bisa disebut sebagai residivis atau bukan, tidak semata-mata ditentukan berdasarkan berapa kali orang keluar masuk penjara atau re-entry. Seseorang sudah bisa disebut sebagai residivis ketika dia mengulangi perbuatannya. Kita yakinkan bahwa dalam peristiwa ini pasti ini sudah pengulangan perbuatan. Bahasa Inggrisnya re-offense. Barangkali karena dia sudah mungkin bersentuhan dengan polisi, recontact. Kalau dia sudah pernah diajukan tuntutan oleh jaksa, dia reconviction. Yang terakhir baru re-entry, masuk penjara. Dalam kasus ini, saya yakin ini re-offense. Sudah pernah dia ditangkap, tidak pernah Pak, diperiksa dia. Itu recontact. Definisi ada catatan residivismenya dari pihak adalah polisian. re-offense. Jadi, argo residivisme itu sebetulnya bukan hanya 1, tapi 4. Silakan mau pakai yang mana. Dalam kasus ini menurut saya argonya adalah re-offense. Yang bersangkutan sudah membunuh sekian banyak bayi, sudah memenuhi definisi residivisme. Itu menjadi alasan lagi bagi saya untuk menekankan betapa pentingnya ada pasal yang sangat berat bagi para pelaku, termasuk pasal pembunuhan berencana. Dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, ketika korbannya lebih dari 1, ternyata pelaku bisa dihukum seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sekarang korbannya berapa? Entah ratusan, entah ribuan, tapi yang jelas berulang. Sudah jelas-jelas berencana mindsetnya. Masa hanya 10 tahun maksimal? Coba kita cross check ya ke Pak Kasat. Pak Kasat, untuk tuntutan hukum Pak, sampai dengan detik ini, memang kan penyidikan masih dan pemeriksaan masih terus akan didalami oleh penyidik begitu Pak. Silakan Pak Kasat. Iya, memang untuk sementara ini kita masih mempersangkakan Undang-Undang Kesehatan yang memang ancaman hukumannya maksimal adalah 10 tahun. Untuk masukan dari Pak Reza tadi, memang nanti dalam pemeriksaan tentunya kita akan mencantumkan hasil-hasil tersebut di resumenya yang nanti akan menyampaikan bahwa tersangka ini, terutama SA, sekarang ini bukan hanya perbuatan yang pertama, namun sudah dilakukan sejak 2020. Saya rasa itu juga nanti akan pertimbangan dalam penentusan vonis ya. Tapi karena memang istilah-istilah atau yang tadi disampaikan beliau, ya kami hanya mengacu pada pemeriksaan yang ada, fakta yang ada. Kalau memang nanti itu tentu pasti akan kita masukkan dalam resume bahwa tersangka ini sudah perbuatan yang kesekian, perbuatan berulang sejak 2020 yang mungkin dengan harapan itu nanti akan memperberat dari vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim. Baik, Pak Kasat, tadi dikatakan ini melalui WhatsApp begitu ya Pak. Apakah memang para pelaku ini juga memiliki rekod siapa saja yang menjadi pasiennya? Nah mungkin juga nanti Mas Reza belum menanggapi apakah juga pelaku saja atau justru para pasiennya juga harus ditangkap oleh pihak kepolisian. Ada nggak catatan mungkin data-data pasien yang dimiliki pelaku? Ya, itu dia Mbak. Kami
di wilayah Jakarta Timur sendiri, karena mereka memang pekerjaannya cukup rapi, mereka berpindah-pindah, dan mereka baru 1 minggu, mereka sama sekali tidak punya catatan data pasien secara tertulis. Pembayaran pun itu dilakukan secara cash tidak melalui transfer hasil pemeriksaan. Jadi mereka memang tidak menyimpan data-data para pasien. Mereka hanya by WA, setelah selesai dihapus, dibersihkan, mungkin nanti kan kita coba untuk Baik, saya mau ke Mas Reza. Mas Reza, tadi kan dikatakan juga pasalnya sudah cukup banyak begitu ya. Selama ini kita beranggapan bahwa hanya para pelaku praktek aborsi yang dikenakan pidana. Tapi apakah ini juga harus menjerat para korbannya atau para pasiennya, Mas? Kalau saya tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, tapi juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal terkait dengan aborsi itu kata kerjanya adalah melakukan. Kata kerja melakukan bagi saya tidak hanya berarti tanda petik dokter atau orang yang melakukan seolah-olah praktek medis untuk mengaborsi itu. Tetapi orang yang kemudian mendatangi, orang yang mempromosikan, orang yang membantu aborsi, menurut saya juga bisa dikenakan pasal melakukan. Ini sebuah tafsiran hukum. Karena itu menurut saya penting bagi otoritas kepolisian, kalau memang punya sungguh-sungguh memunculkan efek jera gitu ya, agar kasus macam ini bisa kita tekan semaksimal mungkin, butuh improvisasi tanda petik untuk memastikan bahwa pasal atau pilihan kata dalam pasal tersebut bisa dikembangkan secara luas, termasuk mengembangkan mindset, sekali lagi mindset pembunuhan berencana bagi para pelaku. Itu penting untuk mungkin bisa didalami lebih lanjut gitu. Mas Reza, saya ingin bawa ke lebih general. Bali, Durensawit, dan beberapa wilayah lain. Apa yang sedang terjadi dengan masyarakat, Mas Reza? Maksudnya dalam artian dengan mudahnya berpikir ketika tadi seperti dianalogikan oleh Mas Reza, melek dia dari tidurnya, terpikir saya akan bunuh ini. Gitu. Kita pindah dari titik hilir ke titik hulu nih. Awal 2010-an, BKKBN pernah melakukan survei, temuannya mencengangkan bahwa sekitar 51% remaja di Indonesia melakukan hubungan seks di luar nikah. Sekian tahun kemudian dilakukan penelitian lagi, singkat saya oleh Kementerian Kesehatan, angkanya naik. 62,7% remaja Indonesia melakukan seks di luar nikah. Kalau kita ke toko-toko kelontong, kita bisa saksikan rokok itu dipromosikan di belakang kasir dan ditutup tirai. Sementara maaf, kondom itu dipromosikan di depan kasir dan tidak ditutup tirai. Apa yang ingin saya katakan? Polisi akan terus-menerus kepayahan menangani kasus semacam ini karena titik hulunya tidak dikelola oleh pemerintah. Kalau pemerintah termasuk, saya bayangkan Komnas Perempuan sangat gencar mengkampanyekan cegah pernikahan usia anak-anak, saya setuju. Tapi pertanyaan saya, seberapa besar intensitas pemerintah dan Komnas Perempuan untuk juga mengkampanyekan jangan sampai anak-anak, remaja atau siapapun melakukan seks di luar nikah. Saya yakin betul kasus aborsi yang dalam kurung pembunuhan berencana dengan korban jiwa ribuan bayi itu, titik hulu terbesarnya pasti karena seks di luar nikah. Oke, itu menjadi catatan juga ya untuk kita semua, dan ini semoga menjadi kasus terakhir lah. Doa kita bersama ya, tidak ada lagi terungkap praktek-praktek aborsi ilegal. Terima kasih banyak Mas Reza. Terima kasih atas waktunya hadir. Dan juga Pak Kasat AKBP Dimas, terima kasih atas waktunya dan informasinya Pak pagi ini untuk kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali. Waalaikumsalam.